akan ada sound bites of the week. Nah, sound bites of the week-nya apa saja akan saya berikan kepada Bram Herlambang. Ya, terima kasih Syaza Wisastro. Seperti yang kita janjikan di awal tadi kepada pemirsa bahwa memang di minggu ini akan kita mulai lagi Soundbite of the Week. Siapa saja kemudian politisi, newsmaker pada minggu ini yang kemudian statementnya menjadi viral dan juga banyak dibahas oleh publik. Dan kita awali Soundbite of the Week pada minggu ini dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di HUT PDI Perjuangan ke-50 pada Selasa lalu di Kemayoran, Jakarta. Nah, dalam perayaan HUT kali ini yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju, pengurus dan juga kader PDI Perjuangan, Megawati memberikan pengarahan politik PDIP menghadapi pemilu 2024. Namun ternyata yang menarik publik adalah Megawati memuji dirinya sendiri yang disambut oleh tepuk tangan oleh para peserta yang hadir dan juga bicara seandainya dirinya selfie di media sosial. Kita lihat statementnya. Selfie. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. Nah. 4, apa nih? Pintar. Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pintar, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ya, ini yang patut untuk kita perhatikan juga bagaimana kemudian respon dari Pak Jokowi dan juga Menteri Pendidikan Nadiem Makarim begitu ya. Mungkin agak sedikit mewakili bagaimana reaksi netizen tentunya. Tapi di luar dari itu pernyataan dari Megawati ini memang ditanggapi ramai sekali oleh netizen. Kita akan lihat salah satunya ini pertama dari @at_abdi ilah toha. Kita akan lihat grafisnya. Baik, ini dari Abdillah Toha, salah satu politisi senior kita, dikatakan Profesor Megawati. Disebutkan hampir seluruhnya memuji diri sendiri sambil meremehkan orang lain termasuk kepala negara kita yang hadir. Juga berkali-kali memerintahkan hadirin bertepuk tangan. Nasib negeri ini punya pemimpin sebuah partai terbesar yang tidak pernah diganti. Wah, ini cukup lugas dan agak sedikit tajam begitu ya. Tapi yang menarik adalah statement sambil meremehkan orang termasuk kepala negara yang hadir. Apakah maksudnya adalah demikian? Kita akan lihat di statement berikutnya. Kita akan lihat tweet berikutnya. Ini adalah dari salah satu netizen yaitu @wkwkfa. Kita akan lihat bersama. Oke, ini kok trendingnya Bu Megawati nggak bisa dibuka ya? Nah, ini salah satu yang ramai memang. Pada saat trending di 13 Januari kemarin ada sekitar 116 cuitan kalau tidak salah, sehingga membuat keyword dari Megawati ini menjadi trending 1 kalau tidak salah di Twitter. Namun beberapa netizen yang kemudian mencoba membuka, malah tulisannya adalah masalah teknis tidak bisa dibuka. Sehingga ini tentu menjadi perhatian sekali dari para netizen, kenapa kemudian tidak bisa dibuka. Tapi sabar dulu, mungkin jangan-jangan yang akses terlalu banyak, bukan ada upaya tidak bisa mungkin. Baik, yang ketiga adalah dari politisi PDI Perjuangan @Budiman Sujatmiko. Kita akan lihat apa kemudian cuitannya. Wah, ini sepertinya menjawab begitu ya dari sejumlah nyinyiran netizen maupun tokoh publik tadi. Ini judul beritanya memancing salah tafsir, arahan Bu Mega atau ketum adalah seluruh kader PDI Perjuangan. Dalam hal ini berlaku untuk pengurus legislatif, eksekutif di semua tingkatan. Pentingnya institusi politik di HUT partai. Tidak ada pelecehan atau pamer kuasa. Wah, ini mungkin Mas Budiman mencoba menjelaskan apa konteks sebetulnya dari yang kemudian disampaikan yang dianggap beberapa orang
ini melecehkan atau mungkin merendahkan seorang presiden. Ini mungkin yang tahu cuman mereka yang mengatakan dan mereka mengomentari tentunya. Itu tadi kemudian soundbite of the week yang pertama dari Megawati Soekarno Putri, yang kedua adalah dari Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu wacana deadlock koalisi perubahan yang ada ataupun yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. AHY tidak ingin ada pihak yang memaksakan usulannya, namun di sisi lain AHY mengatakan tidak boleh ada pihak yang menolak usulan nama cawapres tanpa kejelasan apa kemudian alasannya. Nah, kalau seperti ini maka juga bisa disebut sebagai memaksa. Kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan tuh begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Nah, itu mungkin yang dimaksud Mas AHY buat yang disindir atau yang dituju begitu ya. Tolong dijelaskan, jangan sampai pokoknya atau memaksa itu jangan sampai. Baik, yang ketiga adalah dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyampaikan temuan dugaan kecurangan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR pada Rabu lalu. Namun ternyata di tengah rapat tiba-tiba Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Ahmad Doli Kurnia memaparkan pemaparan perwakilan koalisi dan juga memutuskan rapat digelar secara tertutup untuk publik. Nah, ini Doli berdalih keputusan ini karena ada informasi yang sensitif menyangkut dengan sejumlah institusi negara yang masih perlu dikonfirmasi, sambil meminta media yang sudah terlanjur menaikkan berita agar di take down. Kita lihat statementnya. Bapak dan Ibu sekalian, kami sebentar Pak, sebentar. Ya, silakan. Saya kira saya mohon maaf nih teman-teman ini, karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi. Ya, saya kira rapat ini kita alihkan ke tadinya terbuka tertutup saja. Ya, nanti begitu, Pak Doli. Ya, Tertutup. ya. Bapak, ini kan informasi publik. Nggak sebaiknya kita buka atau bagaimana? Nggak, soalnya ini nyebut nama institusi. Oke. Ya, nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi. Ya. Berita ini kan harus kita konfirmasi. Jadi nanti menyebar luas kemana-mana. Jadi saya minta persetujuan teman-teman pimpinan kita alihkan ke tertutup ya. Saya minta teman-teman media yang barusan tadi. Karena ini saya mohon dipahami, ini kan informasi yang didapatkan oleh teman-teman. Persoalannya ini menyebutkan beberapa pihak yang tentu kepastiannya harus kita konfirmasi. Jadi tolong tadi yang ini di take down lah, kira-kira begitu. Baik, tentu apapun kemudian temuannya harus dikonfirmasi dan tidak bisa dijadikan satu acuan. Tentu kami media tidak akan menampilkan informasi tanpa ada konfirmasi dari kedua belah pihak. Dan apalagi ini menyangkut dengan sejumlah nama ataupun institusi seperti yang kemudian disebutkan oleh Bang Doli. Tapi harapan masyarakat tentu adalah agar apapun dugaannya dibuka secara jelas, agar kemudian tidak ada tendensi, tidak ada kemudian kecurigaan, dan semua proses pemilihan umum di 2024 berjalan lancar dan hasilnya juga terpercaya maupun kredibel. Itu tadi kemudian 3 soundbite of the week yang bisa kami sajikan. Kita akan lihat di minggu depan siapa lagi yang kemudian bisa menjadi newsmaker dan apa yang kemudian bisa menjadi soundbite di minggu depan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.